prinsipnya orang jadikan tersangka. Seseorang jadikan tersangka akan dimasukkan dalam DPO apabila dia sudah dipanggil secara wajar, dia tidak datang. Yang wajar itu ukurannya apa? Ukurannya adalah sudah dipanggil 3 kali secara wajar. Gitu. Wajar itu dipanggil, ada kesempatan siap hadir. Kalau dipanggil besok, datangnya surat malam tadi jam 1, kan tidak wajar namanya. Kewajaran itu adalah kalau dipanggil biasanya ada nyampainya 2 hari atau sehari, baru kemudian diberi kesempatan waktu untuk menyusun agenda, baru kemudian biasanya yang wajar itu seminggu. Ya. Begitu panggilan ini beberapa hari, paling tidak seminggu kemudian ya saya menghadapi. Paling wajarnya lagi adalah 3 hari, maaf 3 kali panggilan itu. Dan disertai biasanya panggilan ketiga ada upaya paksa. Jadi kalau itu belum dilakukan, menurut kami menempatkan orang sebagai DPO atau mengusulkan orang sebagai DPO itu nggak lazim. Nggak lazim artinya nggak sesuai dengan standar penghargaan terhadap orang. Karena seseorang dinyatakan DPO itu citranya buruk ya, citranya negatif di mata publik. Ya. Tapi kalau dia sudah dilakukan haknya, itu istilah bahasanya standar sudah dilakukan, sudah ada tindakan namanya adalah upaya paksa sudah dilakukan, ternyata juga tetap tidak bisa ketemu, wajar kalau dimasukkan di dalam DPO. Jadi istilah bahasa ahli adalah penggunaan wewenang dari penyidik itu sudah sah. Gitu ya. Kalau dimohonkan surat agar supaya menjadi DPO. Bahkan termasuk dalam red notice pun juga masih sudah bisa diterima karena sudah ada panggilan yang wajar untuk tidak dilakukan. Kalau belum, itu kan reputasi yang bersangkutan ya tidak dibenarkan, itu kan itu merusak reputasi pada orang yang menyatakan DPO. Demikian. Kembali menegaskan kembali berarti seseorang tersangka yang ditetapkan sebagai daftar pencarian orang itu harus dipanggil 3 kali dulu sebagai tersangka, lalu kemudian dilakukan upaya paksa. Setelah itu dilakukan lalu tidak juga ditemukan, barulah orang itu masuk dalam daftar pencarian orang. Seperti itu ya. Saya lanjutkan. Membaca jawaban termohon, di sini diuraikan sejak kapan pemohon itu ditetapkan sebagai DPO. Kalau dalam uraiannya di sini saya persingkat saja. Pada tanggal 13 September, pemohon ini ditetapkan sebagai tersangka. Kemudian tanggal 15 September, tim daripada penyidik mengusulkan kepada pimpinan untuk orang ini dimasukkan dalam daftar pencarian orang. Lalu kemudian tanggal 20 September diterbitkan surat penetapan DPO. Melihat waktu yang cukup singkat pada saat ditetapkan sebagai tersangka tanggal 13 lalu di DPO-kan atau dibuatkan daftar pencarian orang dengan terbitnya surat penetapan DPO tanggal 20 September. Berarti kita melihat ini ada 7 hari seseorang ditetapkan sebagai tersangka lalu kemudian ditetapkan sebagai DPO. Pandangan ahli, apakah dalam waktu 7 hari itu dalam konstruksi hukum acara pidana boleh tidak orang dipanggil 3 kali bersamaan dengan upaya paksanya dalam jangka waktu 7 hari tadi? Jadi ahli sampaikan tadi, kelaziman orang memanggil itu 1 minggu ya. 1 minggu per 1 kali panggilan. Kelaziman. Ya. Karena orang itu kalau dipanggil kan dia bekerja dan sebagainya harus mengatur pekerjaannya dan sebagainya. Menghormati, tapi kan ruang waktu dan sebagainya harus lazim untuk bisa dilakukan. Sebab kalau tidak, tadi saya contohkan, yang penting kami panggil malam panggil jam 1 diserahkan di rumahnya atau di RT-nya. Besok lagi dipanggil lagi 3 kali, yang penting 3 kali ya sudah kelazimannya tidak ada di situ karena ruang waktu yang dipakai itu tidak ada. Itulah namanya penegak hukum bukan orang pemilik kekuasaan, harus bijaksana menggunakan kekuasaan. Jadi kalau berkali itu tidak bijaksana namanya, tidak bijaksana. Kalau ahli mengatakan selalu katakan ya yang wajar dipanggil itu berapa? Karena apa? Kalau dipanggil itu kira-kira dia persiapan datang. Terus kemudian kalau dia bekerja, dia harus menggantikan siapa dan sebagainya kan harus diatur. Kalau kayak saya itu misalnya dosen, siapa yang harus mengganti? Saya kosongin kapan? Mahasiswa saya harus dilayani juga. Kalau orang itu bekerja bisa makan nggak kalau hadir mendadak begitu? Karena dia sehari itu harus cari makan. Gitu. Jadi semua dipertimbangkan secara manusiawi. Kecuali kalau dipanggil itu dikasih duit, ini nanti untuk keluargamu ada alasan untuk mesti datang. Saya kira itu penting untuk dilakukan. Jadi kelaziman tadi ahli sampaikan seminggu ini. Saya kembali tegas. Kalau di dalam kuap kita semua tahu bahwa panggilan itu 3 hari. Ya, jadi sejak sebelum diperiksa, maka ada interval waktu 3 hari untuk orang yang diperiksa ini menyiapkan seperti yang tadi saya sampaikan.
penegasan kembali, berarti dari tanggal 13 dijadikan tersangka, kemudian tanggal 20 ditetapkan sebagai DPO dalam jangka waktu 7 hari ini, berarti menurut Ali ini tidak patut ya? Ya, tidak wajar. Tidak wajar. Ya. Baik. Saya lanjutkan Ali, bahwa selanjutnya masih sambungan uraian daripada termohon di dalam jawabannya, bahwa setelah itu tanggal 8 Oktober 2021 termohon mengirimkan atau membawa surat panggilan tersangkanya. Jadi saya membuat sebuah konstruksi dari pemahaman perkara ini, bahwa ini sudah ditetapkan DPO dulu berdasarkan uraian dari termohon sendiri, lalu kemudian baru dipanggil sebagai tersangka. Apakah menurut hukum negara kita bisa tidak Ali seseorang yang sudah ditetapkan DPO baru dipanggil sebagai tersangka? Tadi Ali katakan bahwa itu kebalik ya. Jadi kalau ditetapkan dulu sebagai tersangka, karena kemudian ada proses-proses ya. Dengan sebelum diproses tersangka tadi tetap aja Ali mengatakan dipenuhi dulu haknya. Kalau tidak dipenuhi haknya ya pendekatannya sangat tidak sah. Ya mestinya kalau bahasa hukumnya itu kan yang penetapan tersangka lebih diutamakan adalah kemudian DPO. Kalau itu dipanggil beberapa kali nggak adil tanpa alasan hukum yang jelas. Jadi kalau itu tiba-tiba setelah DPO baru dipanggil sebagai tersangka, terus buat apa ada DPO di situ? Karena DPO itu dipanggil agar supaya hadir, dinyatakan dipanggil tidak hadir, maka dicari DPO. Tapi ini dipanggil jadi tersangka, dari mana logikanya itu? Kalau itu dipanggil tersangka orangnya ada kan itu. Ini orangnya sudah dinyatakan DPO. Ini yang logikanya nggak masuk. Ya, mestinya kan dipanggil DPO. Gitu kan. Dipanggil tersangka, baru kemudian supaya paksa juga nggak bisa lagi DPO. Barulah kemudian jelas fungsi DPO itu adalah darurat ketika dia sudah upaya maksimum dari pihak penyidik itu tidak bisa menemukan, barulah kemudian DPO minta bantuan kepada sebut saja publik agar supaya dia kalau menemukan orang seperti ini agar supaya melaporkan kepada penegak hukum yang terdekat. Jadi bukan kepada DPO dulu, tapi kembali justru melakukan tindakan pemeriksaan tersangka lebih dahulu. Jadi penegasan kembali berarti status DPO-nya ini menurut pandangan Ali dengan model yang seperti itu tidak sah. DPO-nya tidak sah karena kan belum ada panggilan untuk dijadikan tersangka berarti logikanya. Kalau belum ada panggilan, kenapa harus di DPO? Tidak bisa di DPO. Kalau tadi Ali katakan DPO itu tindakan penyidik darurat. Lalu dia proses panggil secara normal dia tidak tadi tidak mau hadir atau tidak hadir. Jadi kalau dengan tidak hadir itulah maka ada DPO. Iya, sebab karena di uraian termohon di DPO dulu, kalau yang saya baca di sini di DPO dulu tanggal 20, lalu kemudian tanggal 8 Oktober baru dipanggil sebagai tersangka. Nah, makanya saya kembali menegaskan berarti menurut pandangan Ali dengan model yang seperti ini berarti penetapan DPO-nya tidak berdasarkan aturan ya? Ya, kembali tidak sah dan tidak berdasarkan aturan. Kalau itu benar DPO-nya diterima ya. Saya kira yang mulia dari kami Ini saya melihat sedikit hanya memperjelas tadi tentang musibah. Satu, bekas yang lama tidak dapat digunakan. Nah, saya mau masuk ke case. Pemohon ini membaca jawaban termohon yang saya anggap dalil bukti baru oleh termohon adalah hasil audit BPKP. Nah, saya minta negasi sedikit. Menurut kami, apakah cukup dengan hasil audit BPKP digunakan sebagai tersangka oleh pemohon? Dasar ini, sebagaimana ahli tadi mengatakan bahwa audit investigasi hanya boleh dilakukan oleh BPK, jadi secara konstitusional karena dia termuat dalam Undang-Undang Dasar. Terima kasih. Ya. Saya jelaskan. Ali jelaskan ya. Terkait dengan bukti baru, tadi Ali sudah sampaikan bahwa
dengan bukti-bukti baru tadi, unsur-unsur tidak pidana yang disangkakan itu unsurnya terpenuhi. Pertanyaannya adalah terkait dengan objek perkara yang dipersoalkan itu, apakah cukup dengan sebut saja hasil audit saja? Ini pertanyaan pokoknya. Jadi yang menjadi pertanyaan pokoknya adalah apakah dengan hasil audit itu saja unsur-unsur semua unsur-unsur terpenuhi? Melawan hukum, kemudian melawan hukum, kemudian kerugian negara, dan kerugian negara itu kemudian berpindah uangnya kepada diri sendiri, orang lain atau korporasi. Baik itu dilakukan secara melawan hukum atau penyalahgunaan wewenang. Apakah hanya dengan audit dari BPKP itu saja sudah terpenuhi semua unsur? Itu pertanyaan pokoknya. Kalau itu dijawab adalah sudah dipenuhi unsur, berarti unsur yang lain mesti sudah ada alat bukti untuk melawan hukum. Itu buktinya apa? Merugikan diri sendiri, orang lain atau korporasi, buktinya apa? Semuanya kan harus ada buktinya, harus ada dibuktikan, sehingga unsur yang disangkakan itu adalah bisa dibuktikan. Yang kedua, karena ini adalah BPKP itu tidak mempunyai kompetensi untuk melakukan audit investigatif pro justisia terkait dengan pembuktian perkara pidana kerugian keuangan negara, kami berpendapat bahwa produk audit BPKP itu tidak memiliki kekuatan pembuktian dan tidak bisa sebagai alat bukti dalam perkara pidana pasal 2 pasal 3 karena BPKP bukanlah lembaga yang ditunjuk oleh undang-undang, diangkat atau diberi mandat oleh undang-undang untuk melakukan audit investigasi dalam hubungannya dengan masalah terkait dengan keuangan negara atau terkait dengan pengelolaan keuangan negara. Jadi kalau dia tidak memiliki mandat undang-undang, berarti dia tidak sah, tidak memiliki wewenang tentu. Karena tidak memiliki wewenang, kalau dia melakukan audit, produknya tidak bisa menjadi alat bukti dalam satu perkara pidana untuk membuktikan kerugian keuangan negara pasal 2 pasal 3. Nah, atas dasar pertimbangan tersebut ya, kalau tadi kan bukti baru hasil audit BPKP, hasil audit BPKP dinyatakan tidak sah, tidak punya kompetensi. Bukti baru berarti tidak ada. Ahli, di sini saya lihat daftar bukti oleh termohon menyangkut berita acara pemeriksaan saksi ada 42 orang, di mana orang-orang yang di BAP itu adalah orang yang telah satu kesatuan pada saat putusan pra peradilan yang dinyatakan tidak sah. Nah, di daftar itu saya lihat setelah dilaksanakan ya dieksekusi atau di SP3, semua orang yang telah diperiksa sebagai saksi pada setelah dilaksanakan eksekusi putusan dimintai lagi keterangannya sebagai saksi dalam perkara ini. Pertanyaan saya, secara etika kewajaran hukum, apakah itu masuk etis menurut ahli atau secara hukum apakah itu dibenarkan atau nama lain? Baik, dijelaskan. Tadi kami sudah sampaikan ya, intinya tadi sudah dikutip juga bahwa semua yang ada berkas itu tadi sudah dinyatakan tidak sah. Jadi karena penyidikan tidak sah, berarti produk penyidikan juga dinyatakan tidak sah. Penetapan tersangka tidak sah, segala keputusan hukum dari penyidik yang mendasarkan kewenangannya kepada tersangka yang tidak sah, semua produk hukumnya juga tidak sah. Nah, atas dasar pertimbangan tersebut, ahli katakan bagaimana kalau itu 50 orang saksi diperiksa lagi, atau mungkin bahasa yang lain diprint ulang lagi, tanggalnya diubah. Nah, saya ketahui begitu. Ada satu kasus yang kemudian ahli menghadapi yang sama seperti ini, tiba-tiba diprint ulang lagi, tanggalnya diubah, kopnya diubah dan sebagainya. Itu ternyata dianggap sebagai ada novum. Menurut ahli bukan novum. Jadi 50 orang saksi tadi kalau sudah diperiksa secara tadi dikatakan bertentangan dengan hukum, ya sudah, itu harus di-close. Ada nggak alat bukti baru untuk itu?
Kalau tadi dikatakan alat buktinya hasil audit, ya itu tidak sah juga. Jadi menurut Andi, kalau itu diperiksa ulang dengan hal yang sama, itu mengulangi dalam hukum pidana itu dicari kebenaran material, bukan kebenaran formil. Kalau kebenaran material itu diubah menjadi 10 kali bentuk lembaga yang melakukan, tetap saja materinya sama. Jadi kan bukan itu masalahnya. Jadi kalau materi tetap sama, semuanya sama, ya sudah. Legowo kalau itu di close, sudah selesai. Gitu. Tapi jangan sampai dicari-cari, ini adalah bukti baru karena periksa ulang lagi. Keterangannya mungkin sama. Gitu. Jadi kalau itu terjadi seperti itu, ya tetap aja itu berdasarkan pada produk yang sudah dinyatakan tidak sah oleh hakim pra-peradilan atau putusan pra-peradilan. Ini berpendapat demikian. Sehingga dengan demikian, jadi kalau begitu, kalau misalnya masih ada BAP baru dan seterusnya itu, kalau itu hanya breakout baru yang ada sesuatu yang baru, ya hari itu sudah tunduk pada putusan pra-peradilan sebelumnya. Ini ya Pak. Jadi lanjut, nah ini kaitan tentang tadi pemeriksaan panggilan Jumaket sebagai tersangka tanggal 13, terus DPO yang durasi interval waktunya itu hanya seminggu kalau hitungan saya, tanggal 13 September, DPO 20 September. Saya case ke pasal 271 ayat 1 ini yang boleh saya bacakan. Semua jenis panggilan selambat-lambatnya 3 hari sebelum tanggal hakim yang ditentukan di kediaman menurut mereka terakhir, dan dihitung di ayat 2-nya, sehingga saja 3 hari terhitung besok. Jadi kalau saya simpulkan 4 hari, hari ini diterima menurut terhitung besok. Nah, dipanggil secara patut 3 kali. Secara kewajaran umumnya, apakah disparitas waktu antara tanggal 13 September dan tanggal 20 September dengan hitungan saya 7 hari kalender, 3 kali panggilan, sejalan dengan pasal ini, atau itu yang dimaksud patut dan wajar? Baik, Ali jelaskan tadi mengenai hal ini. Ali jelaskan bahwa Ali berpendapat bahwa limit waktu yang hanya seminggu. Kalau Ali selalu mengatakan bahwa itu kan minimumnya. Wajarnya itu kita mau nggak kalau dipanggil misalnya persis selama 3 hari gitu. Saya kira dalam hukum tadi sudah Ali katakan bahwa itu kan minimum dalam hukum. Gitu. Wajarnya orang agar supaya bisa hadir diberi kesempatan itu. Beri kesempatan waktu, kalau tadi Ali saya katakan seminggu itu termasuk semuanya. Jadi persiapan dari orang yang dipanggil itu bisa membaca, bisa mengagendakan itu hadir. Tapi kalau terlalu besar, tadi ya tadi sudah disampaikan tadi bahwa apa mungkin jika waktu hanya dalam waktu seminggu bisa manggil 3 kali, yang minimumnya itu kalau dihitung secara agak batas minimumnya itu kan sudah 4 kali paling tidak. Itu artinya 4 kali 3 nya sudah 12. Ini seminggu, kan nggak mungkin dilakukan. Dan kalau harus ada bukti pemanggilan itu seperti apa dan tanggal berapa, jam berapa, limit waktunya berapa, jelas semua. Jadi kesimpulannya bahwa kalau terhadap pertanyaan tersebut apakah cukup bisa lazim atau patut kalau itu hanya seminggu harus panggil 3 kali, sementara jeda waktu minimumnya itu adalah 3 sampai 4 hari. Saya katakan bahwa itu tidak patut dan tidak wajar, dan itu dianggap sebagai syarat berlebihan ya, di dalam menetapkan seorang DPO. Kalau saya ulang balik lagi pada kita juga namanya profesionalisme dalam proses penyidikan. Nggak bisa, bagaimana caranya supaya bisa kan? Jadi jangan sampai formality dilakukan, tapi substansialitas dari ruang bijaksana itu dihilangkan. Jadi itulah yang pentingnya penegak hukum itu bukan memiliki kekuasaan saja, tapi kekuasaan digunakan secara bijaksana. Itulah anak bijaksana orang memanggil itu seperti apa. Jadi masing-masing punya limit waktu, maka hukum itu cuma punya limit waktu. Waktu itu bukan berarti sakral seperti itu, tidak juga. Ada ruang bijaksana dalam konteks itu. Mesti kata minimum, tidak pernah paling lambat itu ada jeda waktu yang sudah diberikan paling lambat sekian. Paling lambat itu mesti ada ruang bijaksana.
Artinya kalau sudah ditentukan paling lambat, berarti itu ruangnya itu bisa dilakukan untuk misalnya membaca, untuk yang lain-lain. Demikian Dr. Ali. Jadi terkait dengan pertanyaan tadi, apakah itu bisa diterima telah sesuai dengan undang-undang, misalnya pasal 271 ayat 2, kami katakan itu tidak sesuai. Demikian. Cukup yang mulia, terima kasih.